di mana posisi tangan kita ketika tasyahud. Jadi tadi duduknya ya, tahiyat awal dan tahiyat akhir kurang lebih seperti itu. Sekarang di mana posisi tangan kita? Yang pertama, bahwa boleh kita meletakkan tangan kita ketika tasyahud itu di paha. Jadi di atas paha kita, ini hukumnya boleh. Yang kedua juga dibolehkan meletakkannya di lutut, di atas lutut. Ini juga boleh. Kemudian jari-jarinya dibentangkan, maknanya lurus gini ya, dibentangkan kan seperti ini. Tidak gegem seperti ini. Ya, tidak gegem ya, tapi dibentangkan, diluruskan. Dalam kondisi posisi jari-jari menghadap ke arah kiblat. Jadi jari-jarinya kita arahkan ke arah kiblat. Kemudian tentu ini juga sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, dan ini hadis dalam riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fit tasyahhud wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau melakukan duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya. Wa wada'a yadahul yumna ala rukbatihil yumna. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan beliau di atas lututnya sebelah kanan. Dan ini menjadi dalil ya bahwasanya yang kanan diletakkan di kanan, yang kiri di atas yang kiri, baik di atas lutut maupun di atas paha. Tadi tidak boleh disilang ya. Ini berarti membuat kreasi baru dalam sholat, ini yang nyilang seperti itu. Nah, kemudian nanti ada perintah untuk mengacungkan jari telunjuk. Sebagaimana isyarat dalam hadis, wa aqada salasan wa khamsin wa asyara bisababah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau duduk tasyahud itu Nabi membentuk jarinya itu angka salasan wa khamsin. Ya. 53. Apa maknanya atau bagaimana gambaran membentuk angka 53 ini? Yang pertama Nabi mengisyaratkan wa asyara bisababah. Nabi SAW mengisyaratkan jari telunjuk. Jadi juting seperti ini. Kemudian jari jari jempol dan jari tengah ini disambungkan. Nah, sehingga kalau kita melakukan hal seperti ini disebut wa aqada salasatan wa khamsin. Kita membentuk jari kita menyerupai angka 53. Ini tebak-tebakan nggih. Angka 53-nya gimana ini? Di mana angka 53-nya? Kalau gini mungkin ini 5 ini 3 gini ya mungkin. Tapi kan enggak seperti itu nggih. Jadi jari telunjuknya diisyaratkan seperti ini. Di mana 53-nya? Nah, di sini. Ini kan bulat, ini kan angka 5 kalau dalam bahasa Arab nggih. 5. Terus 3-nya kan ini 1. Ini ada renggetan 1 2. Ini kan angka 3 nanti. Nah, pirsa nggih. Jadi kalau kita hadapkan seperti ini, lingkaran ini, bulat ini kan angka 5 dalam angka Arab ya. Kemudian 3-nya ini 3 1 ke atas, kemudian ada renggetnya 2, ini kan angka 3. Bukan angka Indonesia ya. Jadi ini angka dalam bahasa Arab ya. Wa aqada salasatan wa khamsin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membentuk jarinya itu dengan angka 53. Nah, jadi nanti ada anjuran untuk juting bahasa kita ya, menunjuk, jari telunjuk ini menunjuk. Sekarang jamaah dirahmati Allah, menjadi pertanyaan, kapan kita memulai mengisyaratkan tangan ini? Ketika kita tasyahud, kapan kita memulai menunjuk jari ini atau juting bahasa Jawanya gitu. Maka dalam hal ini para ulama beda pendapat. Di kalangan ulama Hanafiyah, madzhab Imam Abu Hanifah, kita memulai mengisyaratkan jari itu pada saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika kita membaca at-tahiyatulillah wa sholawatu wa thayyibah dan seterusnya, itu belum juting. Tapi kalau waktu sudah kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, nah ini baru kita juting. Ini sebagaimana pendapat dalam madzhab atau ulama Hanafiyah. Apa dasarnya para ulama Hanafiyah ini
dalam mazhab Imam Abu Hanifah ini isyarat itu baru kita lakukan ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illallahnya. Karena dahulu orang-orang Arab atau umumnya orang Islam itu kalau mengucapkan kalimat syahadat itu sambil mengacungkan jari gini. Jadi sambil menunjuk jari ke atas seperti ini gitu ya. Maka sebagaimana kebiasaan itulah ya dibawa dalam sholat sehingga menunjuk jari itu ketika mengucapkan illallah. Ya, la ilaha illallah. Ketika mengucapkan la asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallahnya itu baru kemudian kita mengacungkan jari. Adapun di kalangan ulama Malikiyah, mazhab Imam Malik berpendapat bahwasanya kita mulai mengacungkan jari itu dari awal sampai akhir. Dalam mazhab Imam Malik. Jadi ketika posisi kita sudah sempurna, sebelum atau ketika hendak kita memulai bacaan at-tahiyatulillah wassalawatu watthayyibah dan seterusnya, maka ini sudah posisinya sudah yuting gitu ya. Berakhirnya kapan? Ya sampai selesai doa yang kita baca. Sebelum kita melakukan gerakan berikutnya itu kita kembalikan dulu jari ini. Maka kalau kita melakukan hal itu ini dalam sesuai pendapatnya Imam Malik. Kemudian di kalangan mazhab ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa yuting itu ya mengisyaratkan jari telunjuk itu pada saat atau sejak kita mengucapkan illallah. Jadi pada saat asyhadu alla ilaha illallah. Nah, mulai illallahnya itulah kita mulai yuting tadi. Adapun di kalangan mazhab Hanabilah, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, maka kita mengisyaratkan tangan ketika kata Allah itu kita sebut asyhadu alla ilaha illallah. Nah, illallahnya atau ketika kita menyebut lafzul jalalah itulah kita mulai mengisyaratkan tangan. Maka wa'alam ya, ini tentu pilihan-pilihan di dalam kita melakukan tasyahud dan mana yang lebih tepat, maka lebih amannya sebagaimana mazhab Imam Malik. Jadi kita mulai dari awal dan berakhir setelah kita selesai membaca doa tasyahud ini.